Shalom. Presentasi ini membahas Filipi 4 ayat 2 sampai dengan 9 dengan judul Hidup dalam Sukacita di dalam Kristus. Perikop ini memperlihatkan bagaimana Rasul Paulus menuntun jemaat untuk hidup dalam kesatuan, doa, dan pembauran pikiran sebagai dasar sukacita sejati di dalam Kristus. Presentasi ini disusun dalam beberapa bagian utama, yaitu observasi teks, konteks historis dan gramatikal, tafsiran teologis, serta konsep khotbah ekspositori. Melalui alur ini, kita akan melihat bagaimana pesan dari Filipi 4 ayat 2 sampai 9 dipahami secara teks, makna, dan juga penerapannya bagi kehidupan iman. Kita awali dengan yang pertama, Filipi 4 ayat 2 sampai 9, teks Alkitabnya. Di ayat 2 dikatakan, aku menasihati Euodia dan aku menasihati Sintike supaya mereka sehati sepikir dalam Tuhan. Di ayat 3, ya aku juga memohon kepadamu, hai rekanku yang setia, tolonglah mereka karena mereka telah berjuang bersamaku dalam pekerjaan Injil, bersama dengan Kak Lemon dan rekan-rekan sekerjaku yang lain, yang nama-namanya tercatat dalam kitab kehidupan. Dan ayat 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi, kukatakan bersukacitalah. Ayat 5, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Dan ayat 6, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dan ayat 7, dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ayat 8, akhirnya saudara-saudara, pikirkanlah segala sesuatu yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar. Dan jika ada kebajikan dan jika ada sesuatu yang patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ayat yang ke-9, segala sesuatu yang telah kamu pelajari, terima, dengar, dan lihat padaku, lakukanlah semuanya itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Berikutnya kita lihat konteks teksnya, latar belakang teks. Surat kepada jemaat di Filipi ditulis oleh Rasul Paulus ketika ia berada dalam penjara. Kemungkinan besar di Roma sekitar tahun 60 sampai 62 Masehi. Surat ini dikenal sebagai surat sukacita karena meskipun Paulus menulis dalam keadaan terbatas secara fisik, isi suratnya penuh dengan semangat sukacita, pengharapan, dan dorongan untuk bersatu dalam Kristus. Kota Filipi sendiri adalah koloni Romawi yang terletak di wilayah Makedonia. Jemaat di sana merupakan salah satu jemaat pertama yang didirikan Paulus di Eropa. Anggota jemaat terdiri dari latar belakang yang beragam, baik orang Yahudi maupun bukan Yahudi, laki-laki maupun perempuan. Hubungan Paulus dengan jemaat Filipi sangat akrab dan hangat. Mereka dikenal sebagai jemaat yang sangat mendukung pelayanan Paulus, baik secara rohani maupun finansial. Filipi 2 ayat Filipi 4 ayat 2 sampai 9 terletak pada bagian penutup surat Filip pasal 4, di mana Paulus memberikan nasihat-nasihat praktis kepada jemaat. Setelah menyinggung dua tokoh perempuan yang berselisih, Paulus menetapkan pentingnya sukacita, kelemah lembutan, doa, damai sejahtera, dan pemusatan pikiran pada hal-hal yang benar, serta mulia di dalam Tuhan. Histori penulisan. Tujuan penulisan surat Filipi bukan hanya untuk berterima kasih atas bantuan jemaat Filipi, tapi juga untuk menguatkan iman mereka agar tetap teguh di tengah tantangan dan perpecahan internal. Pada bagian 4, pasal 4 ayat 2 sampai 9, kita menemukan konteks pastoral yang sangat manusiawi.
Paulus sebagai seorang gembala menasihati dua pemimpin perempuan, Euodia dan Sintike, agar hidup dalam kesatuan. Melalui bagian ini, Paulus menunjukkan bahwa kesatuan dan sukacita sejati hanya mungkin terjadi ketika seorang berfokus pada Tuhan, bukan pada konflik pribadi. Paulus menulis dalam gaya penuh kasih, bukan otoriter. Nada nasihatnya menunjukkan kedekatan pribadi dengan jemaat Filipi dan rasa hormat terhadap peran perempuan dalam pelayanan Injil. Histori budayanya, Filipi adalah kota koloni Romawi yang penting. Penduduknya memiliki status istimewa sebagai warga negara Romawi. Hal ini mempengaruhi cara berpikir dan perilaku jemaat yang hidup di tengah budaya kehormatan, kompetisi, dan kebanggaan sosial. Dalam konteks budaya seperti ini, seruan Paulus agar jemaat hidup dalam kesatuan, kelemah lembutan, dan sukacita dalam Tuhan merupakan pesan yang kontras. Paulus menekankan nilai-nilai kerajaan Allah yang berbeda dari nilai-nilai dunia Romawi. Bukan kekuasaan, tetapi kerendahan hati. Bukan kebanggaan diri, tetapi kedamaian hati yang dijaga oleh Allah. Kedua perempuan yang disebut Euodia dan Sintike kemungkinan adalah pemimpin komunitas rumah atau house church di Filipi yang memiliki pengaruh besar. Perselisihan di antara mereka dapat mengancam kesatuan jemaat, sehingga Paulus menanganinya secara terbuka namun penuh kasih. Histori biografi Rasul Paulus yang juga dikenal dengan nama Ibrani Saulus dari Tarsus adalah tokoh sentral dalam sejarah gereja mula-mula dan penulis utama Perjanjian Baru. Ia lahir di kota Tarsus di Kilikia, sebuah kota yang terkenal sebagai pusat pendidikan dan budaya di wilayah Asia Kecil. Paulus berasal dari keluarga Yahudi suku Benyamin dan memiliki kewarganegaraan Romawi yang memberinya hak istimewa dalam dunia politik Romawi pada masa itu. Sejak muda, Paulus dikenal sebagai seorang Farisi yang taat dan sangat bersemangat mempertahankan hukum Taurat. Ia belajar di bawah pimpinan Gamaliel, seorang rabi terkenal pada zamannya. Sebelum bertobat, Paulus dikenal sebagai penganiaya jemaat Kristen. Ia memandang gerakan pengikut Kristus sebagai ancaman bagi kemurnian iman Yahudi. Perubahan besar terjadi ketika Paulus mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus di jalan menuju Damsyik. Dalam peristiwa itu, ia dipanggil langsung oleh Yesus untuk menjadi alat pilihan untuk memberitakan nama Yesus kepada bangsa-bangsa lain. Sejak saat itu, kehidupannya berubah total dari penganiaya gereja menjadi rasul bagi bangsa-bangsa non-Yahudi. Setelah pertobatannya, Paulus mengabdikan seluruh hidupnya untuk memberitakan Injil dan mendirikan jemaat-jemaat baru di berbagai kota besar Kekaisaran Romawi, termasuk Antioquia, Korintus, Efesus, Tesalonika, Galatia, dan Filipi. Pelayanannya penuh dengan tantangan. Ia mengalami penganiayaan penjara, kapal karam, dan penderitaan fisik, namun tetap setia menjalankan panggilannya. Paulus akhirnya meninggal sebagai martir di Roma pada masa pemerintahan Kaisar Nero, sekitar tahun 64 sampai 67 Masehi. Konteks kita masuk ke bagian berikutnya adalah konteks gramatikal. Teks Filipi 4 ayat 2 sampai 9 ditulis dalam bahasa Yunani Koine, bahasa umum yang digunakan pada zaman Perjanjian Baru. Secara struktur, bagian ini terbagi menjadi dua bagian utama. Yang pertama, nasihat praktis tentang hubungan antar anggota jemaat. Dan yang kedua, dorongan rohani untuk hidup dalam damai sejahtera Allah. Ayat 4 sampai dengan 9. Paulus menggunakan gaya penulisan pastoral yang penuh kasih, disertai bentuk-bentuk imperatif atau perintah yang menekankan tindakan aktif jemaat dalam menjaga kesatuan dan damai sejahtera. Struktur kalimatnya relatif sederhana,
namun padat makna dan penuh nuansa teologis. Gaya bahasa yang digunakan adalah paralelisme dan pengulangan. Pengulangan kata kerja parakalo, aku menasihati dalam ayat 2 menegaskan pendekatan pastoral Paulus terhadap dua wanita yang berselisih. Bentuk imperatif yang berulang, bersukacitalah, nyatakanlah, hendaklah, pikirkanlah, menciptakan ritme retoris yang kuat dan menggugah. Ada juga unsur antitesis halus antara kegelisahan manusia di ayat 6 dan damai sejahtera Allah di ayat 7. Sintaksisnya menunjukkan alur logis dari nasihat etis menuju ketenangan batin yang lahir dari doa dan pikiran yang terarah kepada kebaikan. Ungkapan di dalam Tuhan menjadi pengikat utama seluruh bagian ini, memperlihatkan pusat teologis kehidupan rohani dan moral jemaat. Kesimpulan awal, dari observasi awal terhadap Filipi 4 ayat 2-9, terlihat bahwa Paulus memanggil jemaat Filipi untuk hidup dalam kesatuan, sukacita, dan damai sejahtera Allah. Surat ini ditulis dari penjara, namun tetap bernada penuh pengharapan, menegaskan bahwa sukacita sejati bersumber dari hubungan dengan Tuhan, bukan keadaan luar. Dalam konteks sosial Romawi yang kompetitif, ajaran Paulus untuk bersatu dan hidup dalam damai menjadi kontras dengan nilai-nilai dunia. Seruannya kepada Euodia dan Sintike menyoroti pentingnya relasi yang harmonis dalam pelayanan. Secara gramatikal, Paulus memakai bentuk imperatif dan pengulangan frasa "Ankyrios" di dalam Tuhan untuk menegaskan pusat kehidupan rohani orang percaya. Keseluruhan bagian ini memadukan iman yang teguh, kesatuan yang nyata, dan pikiran yang terarah kepada kebaikan sebagai ekspresi hidup dalam Kristus. Ini pesan yang tetap relevan bagi jemaat masa kini. Di bagian kedua, tafsiran teologi. Kata-kata kunci yang perlu mendapat penafsiran dalam ayat ini ada beberapa kata kunci yang perlu mendapatkan penafsiran lebih dalam. Parakalo, aku menasihati atau menguatkan dan mendorong, menunjukkan hati pastoral Paulus yang penuh kasih. Ajakan untuk kesatuan bukan melalui perintah keras, tetapi melihat menasihat penuh empati di dalam Kristus. Pronein di ayat 2 juga yang berarti memikirkan atau memiliki pikiran, menggambarkan kesatuan pikiran dan sikap hati yang berakar pada pikiran Kristus. Ini adalah inti dari kesatuan jemaat. Yang ketiga, cairete di ayat 4, bersukacitalah, menunjukkan sukacita yang berakar pada hubungan dengan Tuhan, bukan situasi eksternal. Sukacita sebagai ekspresi iman yang stabil. Dan yang keempat, epikes, lemah lembut, ramah, dan patut. Menggambarkan karakter Kristus yang sabar dan tidak keras hati. Kesaksian moral jemaat di hadapan dunia. Yang kelima, merimnate, khawatir dan cemas. Ini larangan terhadap kekhawatiran berlebihan. Iman sejati menolak kecemasan dengan menyerahkan segala perkara dalam doa. Procedure ayat 6, doa dan permohonan. Sarana utama untuk berelasi dengan Allah menekankan dimensi komunikasi dan kebergantungan rohani. Dan resei di ayat 7 akan menjaga dan melindungi. Kata bernuansa militer menegaskan tindakan aktif Allah dalam melindungi hati dan pikiran umatnya. Yang kedelapan, tentang benar, mulia, adil, suci, dan menyenangkan. Dan kesembilan adalah pikirkanlah dan perhitungkanlah. Dan yang ke-10 adalah lakukanlah dan praktekkanlah.
Oke, kesimpulan teologis dari kata-kata kunci. Dari keseluruhan kata kunci tersebut tampak bahwa fokus teologi Paulus dalam Filipi 4 ayat 2 sampai 9 adalah kehidupan iman yang berpusat pada Kristus, yang menghasilkan kesatuan pikiran, sukacita dalam Tuhan, dan kehidupan etis yang nyata. Paulus menegaskan bahwa sukacita sejati hanya lahir dalam ketika pikiran, hati, dan tindakan manusia ditundukkan di bawah kedaulatan Kristus. Bagian yang ketiga, konsep khotbah expository. Hidup dalam sukacita dalam Kristus. Surat kepada jemaat di Filipi ditulis Paulus saat ia berada dalam penjara, kemungkinan di Roma. Meskipun dalam penderitaan, isi surat ini justru penuh sukacita dan dorongan untuk hidup dalam kesatuan dan damai. Pada pasal 4, Paulus mengarahkan perhatiannya pada persoalan konflik di jemaat, yaitu dua pemimpin perempuan, Euodia dan Sintike, sedang berselisih. Perselisihannya mereka mulai mengancam kesatuan jemaat dan kesaksian Injil. Dari situ, Paulus meluaskan pesannya, hidup yang berpusat pada Kristus akan menampilkan 3 buah kehidupan rohani. Kesatuan, sukacita, dan sejahtera yang nyata dalam pikiran dan tindakan. Ide khotbah utama adalah orang percaya yang hidup dalam Kristus akan memancarkan sukacita sejati melalui kesatuan hati, doa yang penuh iman, dan pikiran yang tertuju pada kebenaran. Kalimat peralihan untuk memahami bagaimana Paulus mengajarkan hidup dalam sukacita dalam Kristus, mari kita melihat 3 kebenaran penting dalam Filipi 4 ayat 2-9. Di Filipi 4 ayat 2-3, sukacita yang bertumbuh melalui kesatuan di dalam Tuhan. Jadi kesatuan bukan tujuan akhir. Kesatuan adalah kondisi relasional yang menjaga sukacita jemaat. Di Filipi 4 ayat 4 sampai dengan 7, sukacita yang dipelihara melalui doa dan kepercayaan kepada Tuhan. Doa bukan sekedar solusi kecemasan. Doa adalah disiplin rohani penjaga sukacita. Dan di Filipi 4 ayat 8 sampai 9, sukacita yang diekspresikan melalui pikiran dan tindakan yang benar. Sukacita tidak pasif, sukacita terlihat dari apa yang dipikirkan dan dilakukan. Poin utama yang pertama, kesatuan dan rekonsiliasi dalam Tuhan. Filipi 4 ayat 2 sampai dengan 3 berbunyi, Euodia kunasihati dan Sintike kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan aku juga meminta padamu, Sisigos yang setia, tolonglah mereka karena mereka telah berjuang bersama-sama dengan aku dan dalam pekabaran Injil. Artinya, Paulus menasihati 2 pemimpin perempuan yang bersisi agar sehati sepikir dalam Tuhan. Sukacita dalam jemaat tidak dapat bertumbuh jika konflik dibiarkan. Kesatuan relasi menjadi tanah tempat sukacita Kristen bertumbuh secara sehat. Eksposisinya ayat 2 menggunakan kata Yunani. To auto phronein and kyrio, yang berarti berpikir sama di dalam Kristus. Kata phronein menunjukkan pada pola pikir yang dikuasai oleh Kristus. Pengulangan kata parakalo, aku menasihati, menunjukkan pendekatan pastoral Paulus yang penuh empati, bukan otoriter. Ilustrasinya seperti sebuah orkestra, setiap pemain memiliki alat musik yang berbeda. Musik yang indah hanya terjadi ketika semua mengikuti satu konduktor. Dalam gereja, sukacita akan terpelihara bila setiap anggota menundukkan diri pada Kristus sebagai pusat bersama. Aplikasinya, periksalah relasi kita dengan sesama. Apakah ada konflik yang merampas sukacita? Belajarlah mengutamakan kesatuan di dalam Tuhan daripada memenangkan ego pribadi. Poin utama yang kedua, Filipi 4 ayat 4 sampai dengan 7.
Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Artinya, sukacita Kristen bukan perasaan sementara, melainkan sikap iman yang dipelihara melalui doa. Paulus menegaskan bahwa kekhawatiran akan menggerus sukacita, tapi doa menjaga hati tetap tenang di hadapan Tuhan. Disposisinya, ayat 4 memakai bentuk imperatif, chairete, bersukacitalah, menandakan perintah yang terus berlaku. Ayat 6 sampai dan 7 memperlihatkan kontras antara merimnete, kekhawatiran, dan doa. Kata proeresei menggambarkan penjagaan militer dan senjata Allah menjaga hati dan pikiran sebagai benteng sukacita. Ilustrasinya, seorang pilot tidak bisa menghentikan badai, tapi ia bisa menjaga agar mesin tetap bekerja. Demikian juga orang percaya tidak selalu bisa mengendalikan situasi, tapi bisa menjaga sukacita melalui doa dan ucapan syukur. Aplikasinya, gantilah kebiasaan khawatir dengan kebiasaan berdoa. Biasakan menutup doa dengan ucapan syukur, bukan keluhan, agar sukacita tetap terpelihara. Poin utama yang ketiga, ayat 8 dan 9. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Artinya, sukacita sejati tidak berhenti pada perasaan batin, tetapi terlihat dalam pola pikir dan gaya hidup. Pikiran yang diarahkan pada kebenaran akan menghasilkan tindakan yang mencerminkan iman. Disposisinya, ayat 8 memakai kata logisete, yang berarti merenungkan secara mendalam. Ayat 9 menegaskan kata prasete, lakukanlah. Paulus menghubungkan ortodoksi atau pikiran benar dengan ortopraksis atau hidup benar sebagai ekspresi sukacita Kristen. Ilustrasinya, pikiran seperti taman. Jika dibiarkan, rumput liar akan tumbuh. Tapi jika ditanami dan dirawat, taman itu menjadi indah. Apa yang kita pikirkan akan menentukan bagaimana kita hidup dan bersukacita. Aplikasinya, isilah pikiran dengan firman dan nilai kebenaran. Hidupkan apa yang sudah diketahui benar, karena sukacita bertumbuh dalam ketaatan, bukan sekedar pengetahuan. Kita masuk ke bagian yang keempat, adalah teologi Alkitab yang bisa dikembangkan lebih lanjut. Dari Filipi 4 ayat 29, syarat dengan nilai-nilai teologis yang bisa dikembangkan lebih luas dari 3 tema utama yang sudah dibahas dalam presentasi ini, yaitu kesatuan dan rekonsiliasi dalam Tuhan, ayat 2 dan 3, sukacita kelemah lembutan, ayat 4-47, dan damai melalui doa, serta pikiran dan tindakan berpusat pada kebenaran, ayat 8 sampai dengan 9. Ada 2 tema teologis tambahan yang juga kuat dalam bagian ini, yaitu kehadiran Allah sebagai sumber ketentraman dan ketaatan, dan spiritualitas iman yang terintegrasi antara pikiran dan perbuatan. Filipi 4 ayat 8 dan 9. Jadi yang pertama kita akan tambahkan kehadiran Allah sebagai sumber ketentraman dan kekuatan. Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala
akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Paulus menegaskan bahwa damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Di sini teologi kehadiran Allah menjadi nyata, yaitu bahwa Allah tidak hanya memberi damai sebagai hadiah, tapi hadir aktif menjaga hati dan pikiran umatnya. Damai sejahtera bukan keadaan psikologis, melainkan buah dari relasi yang hidup dengan Allah yang personal. Aplikasinya dalam kehidupan modern yang penuh tekanan dan kecemasan, iman kepada kehadiran Allah menolong orang percaya menemukan ketenangan sejati. Prakteknya dapat diwujudkan lewat doa reflektif, meditasi atas firman, atau kesadaran bahwa Tuhan hadir bahkan di tengah situasi sulit, sehingga kita tidak dikendalikan oleh rasa takut. Hal yang kedua, spiritualitas iman yang terintegrasi antara pikiran dan perbuatan. Ini diambil dari Filipi 4 ayat 8 dan 9. Oke, jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Dan ayat 8 dan 9 menunjukkan keseimbangan antara kontemplasi dan tindakan. Berpikir tentang hal-hal yang benar, mulia, adil, dan kemudian melakukannya. Lakukanlah semua yang telah kamu pelajari dan terima daripadaku. Ini adalah teologi integratif. Iman bukan hanya soal pemahaman, ortodoksi, tapi juga penerapan hidup atau ortopraksi. Aplikasinya dalam konteks pelayanan atau kehidupan sehari-hari, orang percaya dipanggil untuk menjaga keselarasan antara apa yang diyakini dan apa yang dilakukan. Misalnya, menghindari perdebatan yang tidak membangun, mempraktikkan etika kerja yang jujur, dan menampilkan kasih dalam tindakan konkret. Kesimpulannya, Filipi 4 ayat 2-9 menunjukkan bahwa sukacita Kristen bukanlah emosi dangkal atau optimisme kosong. Sukacita adalah sikap hidup yang lahir dari relasi dengan Kristus, dipelihara melalui kesatuan dan doa, serta diekspresikan melalui pikiran dan tindakan yang selaras dengan kebenaran. Paulus yang menulis dari balik penjara menjadi saksi bahwa sukacita sejati tidak ditentukan oleh situasi, melainkan oleh siapa yang menjadi pusat hidup kita. Ketika orang percaya hidup dalam Kristus, sukacita menjadi kekuatan yang nyata dan kesaksian yang hidup bagi dunia. God bless you. Thank you.